Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talaba al-'izza? Arju an takunu bi sihhatin wa afiyatin kama annani alhamdulillah al-an bi sihhatin wa afiyatin wa bi khairin kadzalik. Fa al-an al-liqa as-sabiq ba'da an tahaddathna al-liqa as-sadis an uslubi al-muwafaqah wa uslubi adabil muwafaqah. Bagaimana kabar kalian para siswa? Tentu saja saya berharap pada kalian semuanya agar kiranya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja, sebagaimana alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini. Sekarang kita berjumpa lagi pada pertemuan yang ke-7 setelah kita berbicara tentang uslubul muwafaqah, ungkapan tentang persetujuan, wa uslub adamil muwafaqah, yaitu ungkapan tidak setuju pada pertemuan yang ke-6. Nah, sekarang kita akan membahas tentang huruful atfi. Ya, tentu saja juga dengan hal-hal yang terkait dengan itu, dan terutama yang terkait kalimatnya dengan uslubul muwafaqah wa adami al muwafaqah. Mari kita lihat bahwa huruful atfi itu ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 9. Sekarang ini saya tulis hanya 9 saja. Yang pertama adalah wa, kemudian au, am, fa, summa, la, lakin, bal, dan hatta. Wa artinya dan, yaitu limutlaqil jam'i, ya. Kemudian au litahyir, artinya atau. Kemudian am juga litahyir, ya, al-adalah, yaitu untuk memilih, ya, antara satu ketetapan dengan ketetapan yang lainnya. Kemudian fa sering kita terjemahkan dengan lalu, ya. Kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan at-tartibul ittisali, ya, tartib al-ittisali. Kemudian tsumma, kemudian itu at-tartibul infisal, at-tartibul infisali, ya. Kemudian la tidak linafyi, kemudian lakin al istidrak, ya. Kemudian bal al ittirab, dan hatta al ghayah, sampai, ya. Lakin tetapi, bal juga akan tetapi. Maka bisa kita lihat di dalam sebuah contoh yang ada huruf atofnya wa, seperti ittafaqat tullabu ala ayyukimu birrihlati. Ittafaqat tullabu ala ayyukimu birrihlati. Ittafaqa bersepakat, at-tullabu para siswa, ala ayyukimu untuk mengadakan birrihlati rekreasi. Jadi ittafaqa ini fiilnya, at-tullabu itu fa'ilnya, ya. Kemudian ala huruf jar, ya. Kemudian ini fiil dan fa'il di mahal jar menjadi majrurnya ala. Bi tentu saja huruf jar, kemudian majrurnya ada ar-rihlah. Kemudian yang kedua, indi ra'yun. Indi ini khabar muqaddam, ya. Kemudian ra'yun itu mubtada muakhar, ya. Kemudian fi, ya, huruf jar, an yatasawar, ya. An indi ra'yun fi an natasawara fil fasli awil qa'ah. Saya punya pendapat, ya, untuk bermusyawarah, ya, apakah di kelas atau di dalam kelas atau di aula, ya, di aula. Antum bil khiyar, ya, kalian, ini mubtada, khabarnya adalah bil khiyar.
ara'yu Hamidin am ra'yu Aisyah. Ya, kalian boleh memilih apakah ya pendapatnya Hamid ataukah pendapatnya Aisyah. Ya, yuqaddimu ahadut tullabi fayaktubuhu 'ala sabburati. Yuqaddimu menyampaikan ahadut tullabi seorang siswa, fayaktubuhu lalu menulisnya 'ala sabburati di papan tulis. Ya, tentu saja ini adalah yuqaddimu fi'il, kemudian ahadut tullabi fa'ilnya, ya, fayaktubuhu ini nanti kita jelaskan. Ya, la yattafiqu Hamidun ala ra'yi sadiqihi. La yattafiqu ini fi'ilnya, la yattafiqu tidak bersepakat, tidak sependapat. Siapa yang tidak sependapat? Hamidun ini fa'ilnya, ya, fa'ilnya. Kemudian ala ra'yi sadiqihi, ala huruf jar, ra'yi majrurun bi ala, kemudian dia mudhaf, sadiqihi mudhafun ilaih. Hamid tidak sependapat, ya, dengan pendapat temannya. Sumayati, kemudian ia membawa bil burhani, ya, bukti fil yaumit tali pada hari berikutnya. Alqa Muhammadun ra'yahu la qissatahu. Alqa menyampaikan Muhammadun Muhammad ra'yahu pendapatnya, la qissatahu bukan ceritanya. Jadi alqa ini adalah fi'ilnya, kemudian Muhammadun fa'ilnya, ya, kemudian ra'yahu adalah maf'ulun bihi, ya, la qissatahu. Hadan nidamu laisa jadidan. Ya, hadan nidamu mubtada, laisa ini khabar, ya, kemudian mengandung huwa yang merujuk kepada an-nidham. Jadi dan ini khabarnya laisa, ya, kemudian lakin qadiman. Ana la uwafiqu ala hadzal ra'yi. Ana mubtada, la uwafiqu khabar, ya, saya tidak sependapat ala hadzal ra'yi, ya, ide ini, bal yasyukku akan bahkan, ya, akan tetapi ala yasyukku alal amali, ya, berat, maaf, yasyukku alayya, ya, al amalu bihi, berat bagi saya untuk melaksanakannya. Ya, yaltazimu tullabu, yaltazimu menerapkan, at-tullabu para siswa itu menerapkan, wal mudarrisuna para guru, wal muwaddafuna dan para pegawai, hatta kannasu sampai tukang sapu, apa, bin nidhami menerapkan aturan. Jadi para siswa, para guru dan para pegawai sampai atau hingga, ya, tukang sapu itu menerapkan peraturan. Ya, mungkin di sekolahan gitu, ya. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Ya, kalau yang tadi ini sudah, ya, tadi fiilnya, kemudian at-tullabu fa'ilnya, gitu dan seterusnya. Mari kita lihat lebih jauh lagi bahwa di sini ada ittafaqat tullabu. Ini belum ada ini wawunya. Wat talibat ini yang jelas. Wat talibat, wat talibatu. Ini ya saya masukkan. Wa ini adalah huruf ataf ini, ya. Jadi wa harful atfi. Harful atfi. Huruf ataf ini saya simbolkan dengan 2, kemudian ma'tufun alaih saya simbolkan 1, kemudian ma'tufun saya simbolkan 3. Jadi wa itu adalah harful atfi, saya simbolkan 2. Ya, kemudian at-talibatu yang mengikuti, maka yang mengikuti itulah disebut dengan ma'tufun, kita simbolkan 3. Ya, kemudian at-tullabu yang diikuti yaitu ma'tufun alaih, kita simbolkan 1. Ya. Kemudian au, ya. Au indi ra'yin fi ayyin natasawwara fil fasli awil qa'ah. Saya punya ide, ya, untuk bermusyawarah di kelas atau di aula. Ini kita lihat au di sini. Maka ini adalah huruf ataf, kita simbolkan 2. Al-qa'ah, maka ini adalah ma'tufun, ya. Kemudian al-fasli, maka di sini adalah sebagai apa? Ma'tufun alaihi.
antum bil khiyari ara'yu Hamidin am ra'yu Aisyah. Kamu boleh memilih apakah ya pendapatnya Hamid ataukah pendapatnya Aisyah. Ya, ini harus memilih salah satu. Nah, di sini ada am, maka am inilah huruf ataf. Kita simbolkan apa? 2. Ra'yu Aisyah kita simbolkan apa? 3, karena dia sebagai maktuf, dan Hamid, ra'yu Hamid sebagai maktufun alaihi. Itu yuqaddimu ahadut tullabi fayaktubuhu 'ala sabura. Salah seorang siswa menyampaikan ya yuqaddimu ahadut tullabi ya ra'yahu, ini mestinya kurang, ra'yahu pendapatnya. Nah, salah seorang siswa menyampaikan pendapatnya, fayaktubuhu 'ala sabura, lalu menulisnya di papan tulis. Nah, di sini ada fa, maka fa ini sebagai apa? Sebagai huruf ataf, kita sebutkan 2. Kemudian yaktubu sebagai apa? Maktufnya, ya. Kemudian diikutkan kepada apa? Kepada ya yuqaddimu, ya, kepada yuqaddimu. Ini sebagai maktuf alaihnya. Kemudian la yattafiqu Hamidun ala ra'i sadiqi tsumma ya'ti bil burhan. Ya, Hamid tidak sepakat ya pada pendapatnya temannya kemudian. Nah, ini itu ada summa. Oleh karena itu ini adalah disebut apa? Huruf ataf. Ya, ya'ti disebut karena yang mengikuti ya disebut apa? Maktufun. Mengikuti kepada apa? Kepada la yattafiqu. Disebut maktufun alaihi la yattafiqu ini. Ya, kemudian yang berikutnya alqa Muhammadun ra'yahu la qissatahu. Ya, Muhammad menyampaikan pendapatnya bukan ceritanya. Di sini ada kata la. La ini sebagai apa? Huruf ataf, kita simbolkan 2. Qissatahu sebagai apa? Maktufun. Ya, maktufun yang mengikuti. Yang diikuti mana? Yaitu ya ra'yun. Nah, ra'yun. Oleh karena itu ra'yahu ini ya berkedudukan sebagai maktufun alaihi. Hadzal nidam mulaisa jadidan, ya, lakin beriman. Peraturan ini tidaklah baru, akan tetapi sudah lama, ya. Maka di sini kita lihat ada lakin. Nah, lakin inilah huruf ataf qadiman sebagai maktufun yang mengikuti. Yang diikuti yang mana? Jadidan, ya, jadidan. Inilah sebagai maktuf alaihnya. Lalu yang berikutnya adalah ana la uwafiqu ala hadzal, saya tidak sependapat ya kepada ide ini ya, akan tetapi saya ya sulit untuk melaksanakan, ya, sulit untuk melaksanakan. Ini ada kata bal. Oleh karena itu bal ini disebut apa? Huruf ataf. Ya, suku sebagai apa? Maktufun. Ya, diikutkan kepada apa? Kepada la uwafiqu ini sebagai maktuf alaihnya. Yang terakhir adalah yaltazimutul laku wal mudarrisun. Nah, ini ada wa, banyak sekali wa dan wa. Kemudian diakhiri dengan hatta. Ya, ini juga dinamakan huruf ataf, jadi 2. Ya. Kemudian yang di depannya ini sebagai apa? Sebagai maktufnya. Ya. Mengikuti yang mana? Mengikuti at-tullabu, ini sebagai maktuf alaihnya. Nah, ini juga begitu. Ya, apa? Sebagai huruf ataf. Ya, yang di depannya apa? Sebagai maktufun. Al-muwaddafun diikutkan yang mana? Bukan diikutkan kepada atullah, tetapi diikutkan yang terdekat, yaitu al-mudarrisun. Ini. Kemudian yang terakhir juga begitu, ada hatta. Hatta ini juga huruf ataf. Nah, kita simbolkan 2. Ya, al-kannas. Al-kannas tukang sapu, ini juga sebagai maktufun. Nah, maktufun dia mengikuti. Yang diikuti yang mana? Yang terdekat, yaitu al-muwaddafun. Jadi ini sebagai maktufun alaihi. Jadi al-muwaddafun di samping maktuf juga dia maktuf alaihi. Ya, al-mudarrisun di samping maktuf ya, dia juga maktufun alaihi. Nah, kalau kita perhatikan maka akan kita dapatkan bahwa ya ittafaqat tullabu wat talibat.
ini maktuf, ini maktufun alaih, dan ini huruf ataf. Maka kita dapatkan bahwa maktuf alaih jika isim, maka maktufnya itu isim. Nah, ya, jadi at-tullab isim, maka maktuf alaihnya isim. Ya. Indi ra'yun fi an yatasawwara fil fasli al-qa'ah. Al-fasli isim, ya, maka al-qa'ah isim. Antum bil khayya ra'yu hamidin, ya, ra'yu hamidin isim, ya, kata benda, ya. Demikian juga yang mengikuti kata benda, ya. Kemudian yuqaddimu ahadut tullab fayaktubuhu. Nah, yaktubu ini fi'il, ya, maka dia mengikuti fi'il. Jadi kalau fi'il, ya, kalau isim ikut isim, kalau fi'il ikut fi'il, begitu. Nah, demikian juga la yattafiqu hamid ala ra'yi sadiqihi tsumma ya'ti. Nah, ini maktufnya. Dia mengikuti kepada fi'ilnya ini. Jadi fi'il, ya, mengikuti fi'ilnya. Maktuf, jika maktufnya, maktuf alaihnya isim, maka maktufnya isim. Jika maktuf alaihnya fi'il, maka maktufnya fi'il. Demikian juga seterusnya. Kita lihat hadza nidha mulai saja dan ini isim, ya, maka yang mengikuti juga isim. Qadiman ini isim, cirinya adalah tanwin. La uwafiqu ala hadzal ra'yi bal yashukku. La uwafiqu ini fi'il, maka yang mengikuti juga fi'il, yashukku. Yantasimu tullabu wal mudarrisuna wal mudhafuna hatta kannas, al-kannas, al-mudhafun, al-mudarrisun, at-tullab, ini semuanya isim. Oleh karena itu, karena maktuf alaihnya isim, maka maktufnya isim. Berikutnya, jika, ya, maktuf alaihnya itu dibaca rofa, itu tergantung nanti. Jadi kalau dia jadi fa'il maka dibaca rofa. Kalau dia jadi khobar maka dibaca rofa. Kalau dia majrur biharfil jarri maka dibaca jar. Kalau dia menjadi maf'ul bihi maka dibaca nasab. Kalau khobarnya laisa maka dibaca nasab. Maka kalau maktuf alaihnya dibaca rofa, maktufnya pun juga harus dibaca rofa. Seperti ini misalnya at-tullabu. Nah, dibaca rofa, maka at-talibatu dibaca rofa. Cirinya rofa apa? Nah, ini. Jadi kalimat isim rofanya itu dengan dhammah. Ya, mengapa? Karena jamak taksir dan jamak muannats salim. Jadi jamak taksir dan jamak muannats salim itu ketika rofa ditandai dengan, ya, dhammah. Ya, sama-sama dhammahnya. Jadi ittafaqat tullabu wat talibatu. Kemudian indi ra'yun fi ayyatasara fil fasli awil qa'ati. Al fasli, maka al qa'ati maktuf alaihnya. Karena maktuf alaih dibaca jar, maka apa dibaca jar? Karena ada huruf jar fi. Oleh karena itu maktufnya dibaca jar. Nah, sekarang isim tabelnya ini ketika jar, ya, kasrah, maka ia pun juga dibaca kasrah. Sekarang kita perhatikan antum bil khiyar ra'yu hamidin am ra'yu Aisyah, ya. Ra'yu hamidin. Nah, kali ini baca rofa, maka di sini baca rofa sama dengan ini tadi, dhammah, sama-sama dhammah. Kemudian yuqaddimu ahadut tullabi fayaktubuhu. Nah, ini karena maktuf alaihnya dibaca rofa. Mengapa dibaca rofa? Karena fi'il mudhari' yang tidak, ya, didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Oleh karena itu yaktubu ini juga dibaca rofa. Jadi fi'il mudhari' dibaca rofa. Ciri rofanya adalah dhammah. Kemudian la yattafiqu hamidin, yattafiqu, ya, ala ra'isati tsumma ya'ti. Nah, ini maktuf, maka maktuf alaihnya harus mengikuti maktuf alaihnya. Maktuf alaihnya dibaca apa? Dibaca rofa. Mengapa? Karena tidak ada yang menjazmkan atau yang menasabkan. Oleh karena itu ya'ti juga dibaca rofa. Nah, ini seolah-olah ini bukan rofa, seolah-olah, tapi sesungguhnya ini rofa, ya, karena dhammahnya adalah dhammah muqaddarah. Nanti ada dhammah dhahirah, ada dhammah muqaddarah. Alqa Muhammadun ra'yahu la qissatuha. Alqa ra'yahu, qissatahu ini adalah maktufnya. Maktuf alaihnya ra'yahu, dibaca nasab. Mengapa dibaca nasab? Karena maf'ulun bihi. Oleh karena itu qissatahu, bukan qissatuhu, bukan qissatihi. Nasab fathah, ya, bagi isim, maka dibaca sama-sama fathah. Hadan nidhamu laisa jadidan lakin qadiman.
Ya, maktufnya dibaca nasab. Mengapa? Karena maktuf alainya dibaca nasab. Mengapa maktuf alaih dibaca nasab? Karena khobarnya laisa. Khobarnya laisa itu pasti dibaca nasab. Karena amalnya laisa itu sama dengan kana. Ada laisa, ada kana, ada soroh, ada asbaha dan sebagainya. Itu tarfaul isma wa tansibul khobar. Berikutnya, ana la uwafiqu ala hadzal ra'yi bal yasyukku. Nah, ini maktuf ya. Maka karena maktuf alaihnya dibaca rofa, maka yasyukku juga dibaca rofa. Ciri rofanya apa? Dhammah. Mengapa? Karena fi'il mudhari ya sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Oleh karena itu dibaca rofa dan ciri rofa adalah dhammah. Yaltasimu at-tullab wal mudarrisun wal muwaddafun. Nah, al mudarrisun dibaca rofa. Ciri rofanya apa? Wawu. Mengapa? Jamak mudzakkar salim. Nah, rofa ciri wawunya wawu. Ya, ini kok enggak sama? Iya, karena ini atul lagu, ya, ciri rofanya dhammah. Mengapa? Karena jamak taksir. Tapi kan sama, sekelompok. Wawu ini balane dhammah, balane alif. Kan seperti itu. Ala hadzal ra'yi, ya, maaf ini, yaltaimu tullab wal mudarrisun. Wal muwaddhaf ini juga dibaca rofa. Ciri rofanya apa? Wawu, karena jamak mudzakkar salim. Hatta karena ini kembali lagi sama dengan ya apa atulab. Mengapa? Karena jamak taksir. Tapi serubun antara dhammah, alif dan wawu. Dhammah untuk isim mufrad jamak taksir dan jamak muannats salim, alif untuk isim tasniyah, wawu untuk jamak mudzakkar salim. Jadi kesimpulannya bahwa ya ketika kita membicarakan ataf itu pasti ada maktufun alaih, kemudian huruf ataf dan maktuf. Ya, maktufun alaih jika isim maka maktufnya isim. Maktuf alaihnya jika fi'il, maka maktufnya fi'il. Maktuf alaihnya jika dibaca rofa, maka maktufnya dibaca rofa. Jika dibaca nasab, maka dibaca nasab. Begitu seterusnya. Ya. Kemudian huruf atofnya itu ada 10, meskipun baru saya tulis 9 itu ada wa, au, am, fa, summa, la, lakin, bal, hatta dan ima dengan faedahnya masing-masing. Ya, kemudian ya maktuf alaih ini mesti mempunyai 2 jabatan. Mesti mempunyai 2 jabatan karena dia yang menentukan. Jadi kita faqatul labu ini menjadi fa'ilnya. Jadi dia di samping juga fa'il, dia menjadi maktufun alaihi. Indi ra'yun fi ayatasar fil fasli. Nah, ini juga ada jabatan sebagai majrur ya fi dan maktufun alaihi. Antum bil khairi ara'yu hamidin am ra'yu Aisyah. Ini juga 2 jabatan. Begitu seterusnya. Oleh karena itu maka maktufun alaih itu adalah penentu untuk dibacanya maktuf. Kalau dia dibaca rofa, maka dibaca rofa. Kalau dibaca nasab, maka dia dibaca nasab. Kalau dibaca jar, maka dia dibaca jar. Kalau dibaca jazm, maka dia dibaca jazm. Adapun alamatnya ini bagi isim yaitu dhammah ketika rofa, ya, ketika rofa, ya, dhammah, alif, wawu. Ketika nasab fathah, alif, ya, kasrah. Ketika jar, kasrah, ya, fathah. Sementara ya isim itu tidak ada yang jazm. Ya, ketika fi'il mudhari maka ketika rafa ya ada yang dhammah, ada yang thubutun nun. Ketika fi'il mudhari itu adalah af'alul khamsah. Ketika nasab maka fathah ya. Ketika fi'il mudhari yang bukan af'alul khamsah, tetapi kalau af'alul khamsah maka hadfun nun. Ya, sementara itu fi'il itu tidak ada yang jar, sebagaimana isim itu tidak ada yang jazm. Ketika jazm maka ditandai dengan sukun atau hadfun nun, hilangnya nun ketika af'al khamsah, dan hadfu harfil ilah, hilangnya huruf ilah. Huruf ilah itu alif, wawu dan ya, ya, ketika dia jazm. Ya, demikian pembahasan sedikit tentang ataf yang terdiri dari maktuf alaih, kemudian huruf ataf dan maktuf dengan huruf ataf dan maknanya masing-masing dan sekedar i'rabnya seperti itu. Tentu saja ini hanya sebagai sampel saja, sebagai contoh saja, dan Anda bisa mengembangkan sendiri pada kalimat-kalimat yang lain dengan mengeksplor dari internet, dari manapun, sumber-sumber manapun, atau juga mungkin Anda bisa
ada ide kemudian menulis sendiri dari pemahaman ini. Oleh karena itu, seperti biasanya Anda foto kemudian dikirimkan. Kemudian Anda syuting video ketika membaca, atau syukur kalau kalian hafalkan lebih bagus lagi, kalian hafalkan ya, tapi tidak hanya hafalan, saya harapkan juga memahami, kemudian kalian syuting, kalian kirimkan ya. Syukur kalau kalian tambahi lagi, kemudian kalian syuting, kalian kirimkan. Dan ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang, pertemuan yang ke-8 dalam keadaan sehat walafiat. Walafu minkum wa syukrun ala husni imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.